Makanya ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, yang pertama ikuti Nabi Muhammad. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, jangan pernah kita menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Kadang kita kan nganggap, kalau orang itu baru taubat kemarin, saya sudah seminggu yang lalu. Orang itu baru kemarin, Beb. Kalau saya ini, Beb, tidak punya dosa, Beb. Kalau orang itu, Beb, dosanya banyak sudah, Beb. Itu, Beb, itu begal itu, Beb. Dia bunuh orang dulu, Beb. Dia ini, dia. Kita kalau sudah menganggap orang lain itu lebih rendah, ketahuilah diri kita paling rendah. Diri kita lebih rendah daripada orang lain. Makanya kita jaga diri kita. Jadikan diri kita ini orang yang mulia dengan 3 hal. Yang pertama, mengikuti Nabi Muhammad. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa doakan mereka. Setiap selesai sholat 5 waktu, doakan mereka supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doakan mereka supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa, jangan meremehkan orang, siapapun orangnya. Walaupun orang tersebut mungkin orang tersebut banyak dosa, jangan pernah meremehkan orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammad wa ali. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa membaca sholawat, nikmat membaca maulid, nikmat bisa menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidak pulang kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur bisa menyambut bulan Rabiul Awal di tahun-tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan kita selalu dikenal oleh Nabi Muhammad sampai kelak di akhirat, pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat kita berkumpul. Tadi sudah ceramah pertama ini sebenarnya sudah sangat-sangat sempurna. Jadi saya ini cuma sebagai lakon hiburan saja. Sebenarnya biasanya pertama, tapi ya karena dapatnya yang kedua, akhirnya seperti ngasih garam lautan. Ya setengah-setengah, tidak bakal terasa lagi sudah. Tapi mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, banyak malam kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai malam-malam pertama di bulan Rabiul Awal sampai sekarang kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Qastallani beliau menyebutkan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyal haya. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kehidupan yang hakiki. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah kehidupan. Faman haramaha fahuwa min jumlatil amwat. Siapa orang yang tidak memiliki cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dia termasuk orang yang mati walaupun dia berada di alam dunia. Artinya cinta kepada Nabi Muhammad ini sangat penting. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ada di dalam hati kita. Cinta kepada Nabi Muhammad, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa kita hidup di dunia tapi tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi telah disebutkan, kita diperkenalkan kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ini lahirnya mulia, hidupnya mulia, wafatnya mulia. Semua kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibta hayyan wa maitan. Ya Rasulullah, engkau ini mulia, agung, harum, indah ketika engkau masih hidup dan ketika engkau wafat. Kesempurnaan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajarkan membaca maulid supaya apa? Supaya menimbulkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ada rasa sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa menyandarkan hati kita hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok panutan utama hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah disebutkan bahwasanya Abu Lahab itu masuk neraka tapi mendapatkan kemuliaan, bisa minum air yang segar karena satu, cinta dan bangga akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa sudah 40 malam kita dikenalkan kepada Nabi Muhammad? Masa belum ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Apa belum sayang kepada Nabi Muhammad? Bukti orang cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya buat story saja. Orang itu buktinya cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya bikin status WA saja. Orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad bukan cuma apa? Ini gambar ini, ya muka kita semuanya ini. Bukan cuma itu yang dibuat status WA ini, tidak. Itu bukan itu yang artinya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi arti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya kelak di akhirat kita memandang wajah suci Nabi Muhammad, baginda Nabi tersenyum melihat kita. Itu yang kita inginkan. Tujuan kita hadir maulid dari malam pertama, kedua, ketiga sampai 40 malam. Bahkan malam ke-41 tadi disebutkan. Ini malam-malam itu kita berkorban, berangkat ke pengajian, hadir maulid. Apa yang kita korbankan? Hanya satu, ingin memandang wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari hadirkan di dalam hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tingkah laku kita hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam akhlak kita hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam semua keseharian kita hadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas dari 40 malam, entar 40 malam sudah habis, pulang jadi setan lagi. Jangan. Hadir kita 40 malam, sudah kehidupan kita dijadikan kehidupannya Nabi Muhammad. Jangan sampai keluar dari 40 malam kehidupan kita jauh lagi dari Nabi Muhammad. Akan tetapi tetap jaga bagaimana caranya 40 malam ini menjadi benteng untuk kita, supaya tahun depan di bulan Rabiul Awal kita bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan yang sekarang ini sebagai tumpuan utama, supaya setahun berikutnya ketika kita akan menyambut Rabiul Awal di tahun-tahun berikutnya, jadikan antara Rabiul Awal yang sekarang dan yang akan datang, di tengah-tengahnya itu tetap kehidupan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pertama kita diajarkan bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad, bagaimana kesehariannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti baginda Nabi. Dalam keseharian kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam akhlak kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi di dalam kehidupan. Supaya apa? Husnul khotimah. Tadi telah disebutkan kalau orang itu ngikuti Nabi Muhammad sudah. Baginda Nabi mengatakan atau mengajarkan kepada kita seperti ini, diikuti. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita akhlaknya supaya baik, diikuti. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita supaya ibadah diikuti, kita akan selamat. Tujuan kita hanya untuk selamat kelak di akhirat dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kehidupan kita. Makanya jangan sampai kita sia-siakan yang 40 malam ini. 40 malam kita sudah berusaha untuk lebih kenal kepada Nabi. Berusaha di dalam 40 malam ini lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Berusaha di 40 malam ini supaya lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Ingat, jangan rusak 40 malam itu dengan kelakuan-kelakuan kita yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan 40 malam adalah malam-malam yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya yang hadir di sini, kita ini berkorban. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad, kita malas menghadir. Apalagi kalau kita lihat ini ya, yang digantung ini tidak ada uang 100 ribunya, ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau seumpamanya plastik ini ganti 100 ribuan semuanya, saya yakin 1.000.000% yang hadir insya Allah 10 kali lipat dari ini. Tapi walaupun gantungannya seperti ini, niatan kita bukan itu. Tujuan kita adalah baginda, tujuan kita adalah Rasulullah. Tujuan kita itu supaya kenal, supaya lebih dekat kepada Rasulullah. Tadi Habib Abu Bakar telah menyebutkan supaya apa? Ketika kita sakaratul maut didatangi oleh Nabi Muhammad. Kenapa harus didatangi Nabi Muhammad ketika sakaratul maut? Orang itu kalau sudah sakaratul mautnya didatangi Nabi Muhammad, tidak akan pernah didatangi oleh syaitan. Kalau sudah ditunggu oleh Nabi Muhammad, pasti husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah, kira-kira masuk surga apa neraka? Kalian semuanya yang hadir, mau masuk surga apa mau mampir dulu? Langsung surga apa mampir dulu? Langsung surga apa mampir? Anaknya siapa ini yang mampir ini? Awas. Langsung surga apa mampir? Langsung sur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang-orang itu semuanya, mulai zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, orang-orang yang dekat dengan Allah, kemudian sampai zaman kita, mengadakan maulid tujuannya supaya kenal dengan Nabi. Supaya kenal dengan Nabi. Hanya itu sudah. Tidak ada lagi, apa lagi? Kalau kita ini, kita semuanya, kalau tidak ada maulid, tidak ada maulid arba'in apalagi, itu mana bisa kita lebih kenal kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada maulid arba'in, insya Allah kita ini lebih sibuk main TikTok di rumah. Mau ada maulid sekarang, tidak ada libur, oh enak sudah, main TikTok. Tidak Beb, saya main TikTok itu Beb, lihat video-videonya Habib Abu Bakar. Ya, video-videonya Habib Abu Bakar kalau ada dilihat. Tapi kalau sudah bosan, dilewati. Yang dilihat, yang joget-joget. Enggak Beb, saya kalau ada yang joget Beb, dilewati sama saya. Iya kalau ada orang. Kalau sendirian dilihat itu aja. Makanya hati-hati, lebih afdal hadirnya kita ke maulid, ke acara-acara seperti malam hari ini. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu, seorang hamba tidak akan pernah hadir majelis maulid, tidak akan pernah hadir sholawat, tidak akan pernah hadir pengajian-pengajian seperti malam hari ini, kecuali Allah menginginkan untuknya menjadi orang yang mulia kelak di akhirat. Kecuali Allah menginginkan supaya dia husnul khotimah. Lebih-lebih kita diberi tempat oleh guru Hilmi. Alhamdulillah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah bisa berkumpul
untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini kalau sudah ada di acara maulid, usahakan kalau acara-acara maulid kita usahakan supaya lebih khusyuk. Kadang kalau kita ini mau hadir maulid itu kadang nyari temen dulu. Nanti malam mau hadir maulid di Guru Hilmi. Iya mau hadir. Nanti kita duduk di pojok ya. Kita bersama besti-besti. Kumpul di sini, anu di sini, anu di sini. Kalau sudah berkumpul, bertemu dengan bestinya, saya yakin tidak akan pernah dengerin ceramah. Yang ada ngomongin tetangga. Tetangga kita yang itu, kamu tahu enggak yang kemarin itu? Aduh, kemarin dia hadir ke sini. Tapi karena anu ini. Hati-hati. Hadir majelis maulid, muliakan maulid. Majelis seperti malam hari ini, majelis maulid ini. Mulianya itu bukan karena yang hadir. Nah. Bukan karena adanya ini, itu, anu. Nah. Mulianya majelis maulid karena disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada seorang penyair menyebutkan mamadahtu Muhammadan bi qasidati. Aku ini tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku. Jadi seorang penyair itu memuji Nabi Muhammad bukan dengan syairannya. Syairan mereka itu tidak cukup untuk memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Baginda Nabi sudah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baginda Nabi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Akhlaknya indah, perangainya istimewa. Makanya orang-orang penyair mamadahtu Muhammadan bi qasidati. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahtu. Walakin madahtu qasidati bi Muhammadin. Akan tetapi aku memuji syairku dengan menyelipkan nama Nabi Muhammad di dalam syairan tersebut. Makanya kemuliaan majelis karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena adanya baginda Nabi, majelis tersebut mulia. Makanya hormati majelis maulid. Jadikan majelis maulid ini sebagai perantara supaya kita ini semuanya bisa sukses di dunia sampai akhirat. Karena sebagaimana disebutkan orang-orang di alam barzakh, orang-orang di barzakh itu yatamannaun, mereka itu berangan-angan ingin keluar dari alam kubur untuk kembali lagi ke dunia. Keinginan mereka bukan untuk sholat, keinginan mereka bukan untuk sedekah. Keinginan mereka hanya untuk hadir majlis maulid, untuk hadir majlis sholawat, untuk hadir majlis ilmu. Karena apa? Saking mulianya orang tersebut. Kita aja sekarang ini duduk di tempat yang mulia ini. Duduknya kita itu sudah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Lebih-lebih tadi sudah kita didoakan oleh Habib Abu Bakar, sudah didoakan. Kita didoakan mudah-mudahan kita semuanya tidak pulang kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Kita didoakan oleh Habib Abu Bakar tadi sudah. Makanya mulia. Duduknya kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong orang ini rebutan ingin hadir majelis-majelis seperti malam hari ini. Yang berada di kuburan itu mereka semuanya ingin kembali ke dunia hanya untuk duduk bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah kita ditakdir untuk hadir majelis, untuk hadir sholawat, untuk hadir majelis pengajian. Kita mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah, ilmu-ilmu yang insya Allah manfaat, lebih bisa membawa kita semangat untuk beribadah. Sekarang dengan malam ini kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dari 41 malam yang sudah terlewatkan, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang malas untuk sholat, ingat, mari kita lebih semangat untuk sholat. Zuhurnya dijaga, asarnya dijaga. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya hadir majelis, hadir sholawat, pulang tidak sholat. Apa yang kita dapatkan dari majelis maulid? Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana pertanggungjawaban kita kelak di akhirat?
Apakah kita kelak di akhirat ketika meminta kepada Nabi Muhammad, syafa'atak ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku memohon syafaatmu ya Rasulullah. Kemudian kelak ketika kita memandang wajah Nabi Muhammad, kemudian baginda Nabi melihat kepada kita, apa yang akan kita katakan ketika baginda Nabi mengatakan kepada kita, kamu kenapa dulu tidak sholat? Kenapa kamu tidak mau puasa? Kenapa kamu dulu di dunia tidak mau ibadah? Kenapa kamu dulu di dunia tidak mau sujud kepada Allah? Kenapa jauh dariku? Kenapa tidak mau dekat denganku? Kenapa tidak memperbanyak sholawat kepadaku? Apa yang akan kita katakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Sya'rani ini menyebutkan bahwasanya tanda bukti orang itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan lisannya, akan tetapi al-iqtida wal ihtida li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tingkah lakunya Nabi Muhammad, mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita salat, salat. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita puasa, puasa. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita zakat, zakat. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat duduk bersama para ulama. Banyak sekarang lebih-lebih kalau ngaji nih, Allah, sekarang ini susah. Orang mau dapat anak kecil sekarang mau ngaji, kadang sekarang banyak yang sibuk dengan les. Pagi sekolah, siang les, sore les, malam capek tidur. Akhirnya apa? Al-Qur'annya tidak pernah baca. Dia hanya sibuk dengan SMP, sekolahnya, matematika, apalagi pelajaran duniawinya saja. Akhiratnya hilang. Makanya hati-hati ini. Anak-anak sekarang ini ingatkan mereka, jalankan mereka di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang tua berkewajiban untuk mengenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang itu, katanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan jauharul mar'i fi thalathi khisalin. Katanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan kemuliaan seorang hamba. Kemuliaan seorang hamba bisa dilihat dalam 3 hal. Dan 3 hal ini semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja? Supaya kita bisa mengikutinya. Supaya kita menjadi hamba yang mulia dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika seorang hamba tersebut adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Jadi seorang hamba akan mulia ketika mengikuti Nabi Muhammad. Dalam segi apa? Semuanya. Kehidupannya Nabi Muhammad, tindak tanduknya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad diikuti semampu kita. Jangan sampai keluar dari Nabi Muhammad. Jangan sampai jauh dari Nabi Muhammad. Ketika ingin kemuliaan, ikuti orang yang mulia. Ketika ingin dimuliakan, jalani jalannya orang yang mulia. Ketika kita ingin bahagia, ikuti orang yang menjadi penghulu kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ikuti Nabi Muhammad. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini kalau sekarang ini, zaman ini, anak ini banyak yang kurang ajar. Iya Bib, anak saya kurang ajar Bib. Nah, kadang ada orang tua itu mengeluh anaknya kurang ajar. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kata baginda Nabi, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Bakti kepada kedua orang tua dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan mimpi anak kita akan berbakti kepada kita. Beb, orang tua saya sudah meninggal dunia, doakan mereka. Beb, orang tua saya sudah wafat, Beb, doakan mereka setiap selesai sholat.
Makanya di dalam Al-Quran disebutkan anishkurli wali walidayya, anishkurli wali walidayka. Di situ disebutkan kita harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ibn Uyainah menyebutkan orang itu dianggap bersyukur kepada Allah ketika dia sholat 5 waktu. Baru dia dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut anishkurli wali walidayka, dan bersyukur kepada kedua orang tua ketika dia itu mendoakan orang tuanya setiap selesai sholat. Baru dia dianggap orang yang bersyukur kepada kedua orang tuanya. Makanya ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, yang pertama ikuti Nabi Muhammad. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, jangan pernah kita menganggap diri kita lebih mulia daripada orang lain. Kadang kita kan nganggap, kalau orang itu baru taubat kemarin, saya sudah seminggu yang lalu. Orang itu baru kemarin, Beb. Kalau saya ini, Beb, tidak punya dosa, Beb. Kalau orang itu, Beb, dosanya banyak sudah, Beb. Itu, Beb, itu begal itu, Beb. Dia bunuh orang dulu, Beb. Dia ini, dia. Kita kalau sudah menganggap orang lain itu lebih rendah, ketahuilah diri kita paling rendah. Diri kita lebih rendah daripada orang lain. Makanya kita jaga diri kita. Jadikan diri kita ini orang yang mulia dengan 3 hal. Yang pertama, mengikuti Nabi Muhammad. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa doakan mereka. Setiap selesai sholat 5 waktu, doakan mereka supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan mereka supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa, jangan meremehkan orang, siapapun orangnya. Walaupun orang tersebut mungkin orang tersebut banyak dosa, jangan pernah meremehkan orang tersebut. Bahkan Al-Habib Muhammad Baydha, mertuanya Habib Umar, Habib Muhammad Baydha, mertuanya Habib Umar, katanya beliau, kalau seandainya ada seorang pemabuk yang jelas di depan saya mabuk, dia kelihatan, kemudian Habib Muhammad ini berpaling sebentar, kemudian ngelihat lagi, aku pasti husnudzon dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak, ngelihat orang banyak dosa pasti kita bilang neraka jahanam. Langsung kita otomatis ngelihat orang banyak dosa, otomatis sudah, calon-calon neraka ini. Jangan seperti itu. Ingat, orang itu mulia bukan karena mereka itu banyak ibadahnya, tidak. Mereka itu mulia karena dia bisa merendahkan hawa nafsunya dan menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Guru Hilmi diberi panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan diberi sehat wal afiah, dan mudah-mudahan majelis taklimnya mudah-mudahan dimakmurkan sampai hari kiamat. Kita doakan mudah-mudahan Habib Abu Bakar Maulad Dawilah, Habib Abdullah Maulad Dawilah, dan semua habaib-habaib kita, guru-guru kita mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan diberi sehat wal afiah oleh Allah. Dan kita doakan semuanya yang hadir, mudah-mudahan ketika kita dikumpulkan di tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat dikumpulkan di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadza ma lazima minni. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya minta maaf. Mudah-mudahan semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi